Para sahabat tengku, ketika mereka itu keluar daripada bulan Ramadan, 6 bulan selanjutnya sampai berjumpa dengan Ramadan selanjutnya, 6 bulan selanjutnya selalu berdoa kepada Allah agar semua ibadah dalam Ramadan, khususnya ibadah puasa itu diterima oleh Allah. Lalu timbul masalah, apabila tarawih itu bukan 8, pada hakikatnya 20, maka yang pun buat 8 bid'ah dalalah berarti. Apabila awal 1 Ramadan jatuh pada malam Sabtu, Lailatul Qadar berarti malam 23. Kita nyu awal Ramadan barosa pu malam. Kamis pu Selasa. Kamis. Berarti Lailatul Qadar pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita membuka kitab Tanbihul Ghafilin kaitan dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an qad ishtarata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil laili wa siyamin nahari al-imana wal ihtisaba wal imanu huwa tasdiqu bima wa'adallahu lahu minas sawabi wal ihtisabu ayyakuna muqbilan alaihi khasyi'an lillahi ta'ala. Maka berkatalah faqih radhiyallahu ta'ala an, sungguh telah mensyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada qiyamul laili dan pada siyamun nahari, yaitu pada berjaga malam dan berpuasa siang di dalam bulan Ramadan, yang disyaratkan oleh Rasulullah imanan akan iman, wahtisaban akan ihtisab. Apa itu iman? Dan bermula iman yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut, dianya itu membenarkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah baginya daripada pahala. Dan ihtisab itu bahwa ada ianya itu menerima di atasnya hal keadaan khusyuk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man shama ramadhana imana wahtisaba, imana wahtisaba, ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan wahtisabah dan dengan penuh pengharapan, ghufiralah, akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, yang telah lewat. Begitu pula siapa yang mendirikan malam Ramadan, artinya mendirikan malam Ramadan dengan tarawih, dengan tadarus, zikir, i'tikaf dan sebagainya, juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Yang menjadi pertanyaan, apa itu imana di dalam hadis tersebut? Maka diriwayatkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, menurut beliau
yang mengarang kitab Tamyihul Ghafilin didasari daripada pemahaman pendapat para ulama, imana yang dimaksud di dalam hadis tersebut itulah meyakini, membenarkan dengan sepenuh hati janji Allah berupa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Meyakini dengan sepenuh hati janji Allah berupa pahala ataupun balasan. Sedangkan wahtisaba menerima dalam keadaan sepenuh hati setiap apa yang diberikan Allah di dalam Ramadan. Itu wahtisaba. Makanya bersungguh-sungguh. Fa idza aradal 'abdu ayyana lathawaba wal fadaila allati dzakaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam fayambaghi ay ya'rifa hirmatasy syahri wa yahfidha fihi lisanahu minal kidhbi wal ghibati wal fuduli wa yahfidha jawariha anil khataya wad dalal. Maka apabila seorang hamba menghendaki bahawa mencapai ia akan pahala dan kelebihan-kelebihan yang telah menyebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan tersebut, niscaya maka hendaklah bahawa mengenal ia akan yang diharamkan dalam Ramadan dan memelihara dalamnya akan lisannya daripada berbohong dan daripada mengupat dan daripada fudul, dan memelihara ia akan anggotanya mata, telinga, anil khataya wad dalal, daripada kesalahan dan kekeliruan, dan memelihara ia akan hatinya daripada sifat hasad, daripada memusuhi segala muslimin. Bila mana telah berbuat ia akan demikian, fayambaghi ayyakuna khaifan annallaha yuqbalu minni aw la yuqbal. Maka sepatutnya bahawa dia itu takut, khawatir sesungguhnya Allah itu menerima daripadanya ataupun tidak. Jadi bila kita mengharapkan balasan yang sepenuhnya daripada Allah berupa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ataupun ingin mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar ketika di bulan Ramadan, jadi yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama, mengenal, mengetahui apa yang diharamkan di dalam bulan Ramadan. Nyo yang perlele. Betatepa betaturi teh-teh yang haram tapubut di dalam bulan Ramadan. Mahan merempak janji sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah Rasul. Yang kedua, memelihara lisan, jaga babah. Yang pertama daripada berbohong, nyo bertegah-tegah. Karena kebiasaan asai kamu pegahaba nyen mita lebah, pangkai hana padahal. Masalah sejengkai je ke sejengkai tengah. Nyo bertegah-tegah datat. Yang kedua, ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan keburukan orang di depan orang lain, yang ghibah kan, ataupun kepada orang lain. Membicarakan keburukan orang kepada orang lain. Apabila yang dibicarakan itu suatu kebohongan, dinamakan buhtan, fitnah. Dan apabila membicarakan keburukan orang di depan dirinya sendiri, nah, itu tujuan untuk menghina dia di depannya, itu dinamakan dengan syatamon, caci maki. Ketiga-tiganya dosa besar, dan ketiga-tiganya termasuk kepada perbuatan zalim. Ketiga-tiganya menghapuskan pahala ibadah. Syatamon, ghibah, buhtan, itu ketiga-tiganya dapat menghilangkan pahala ibadah. Makanya Rasulullah mengingatkan, iyyakum ghibata
takut olehmu akan perbuatan ghibah. Fa innal ghibata, karena sesungguhnya ghibah itu ya'kulul amala, akan memakan, akan memusnahkan segala amalan, kama ya'kulun narul hatabah, sama seperti bandingan api memusnahkan kayu bakar. Maka ghibah menghilangkan pahala puasa, menghilangkan pahala salat dan berbagai macam aktivitas ibadah yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah orang yang bangkrut kelak di akhirat. Nah, yang dulunya selama hidup di dunia taat, puasa, salat, zakat, sedekah, tapi karena ghibah, tapi karena buhtan, tapi karena namimah, tapi karena hasad, maka semua amal ibadahnya musnah, kata Rasulullah. Yang kedua, hendak memelihara ia akan anggotanya anil khataya, daripada segala maksiat wa dalal, kekeliruan. Jaga mata, jaga punyung. Maka kata Imam Ghazali, ketika ada orang yang ghibah, yang mengupat di hadapan kita, hendaknya kita mengatakan kepadanya, maaf, saya sedang berpuasa. Maaf be, lonyo tengah lon puasa. Habis-habis Ramadan, oh belum dah mulai entek kan benar. Maaf, nyo tengah tak puasa habis tu. Benar rencana habis Ramadan cita alam. Benar. Kemudian wa yahfadu qalbahu anil hasad, menjaga ia akan hatinya daripada hasad. Inilah orang yang berpuasa sesungguhnya. Apa itu hasad? Tidak merasa senang bila mana orang lain itu senang, dan berharap kesenangan orang berpindah kepadanya. Itu hasad. Ya Muawiyah, kata Rasulullah, ya Muawiyah, khawatirkan olehmu terhadap perbuatan hasad. Karena perbuatan hasad itu dapat merusak amal ibadahmu, sama seperti jadam merusak akan madu. Apa itu jadam? Ramuan pahit yang ada di dalam obat. Sama seperti jadam, kata Rasulullah, yang merusak akan rasa madu di dalam obat-obatan. Artinya tak taat tetatat hana faedah. Karena hasad tersebut merupakan satu perbuatan yang dapat menghilangkan agama, binasa agama itu. Betul-betul hasad. Yang pertama kata Rasulullah, emosi bisa menghilangkan akal. Makanya urang yang emosi hana beda ngurumpung. Yang kedua, hasad, iri dengki bisa menghilangkan agama, membinasakan agama. Yang ketiga, tamak, rakus, bisa menghilangkan rasa malu. Dan yang terakhir kata Rasulullah, ghibah, mengupat, bisa menghilangkan segala pahala amal ibadah. Kemudian apabila telah melakukan demikian, telah mampu menjaga anggota, telah mampu menjaga hati, lalu perlu kita khawatir. Terkadang amal kebajikan yang telah kita lakukan tersebut belum tentu diterima oleh Allah. Inilah di antara tanda-tanda, kata Rasulullah, seseorang telah diterima amal ibadahnya. Pada tanda tiradra urang kagak terima amal ibadah, liah gepubut amal kebajikan tersebut, terasa kekhawatiran. Apakah Allah telah menerima ibadahku ataupun tidak? Itu tanda telah diterima. Tapi menyatakan dia tak buat ibadat santai, sulu bentang, seolah-olah si kabarotha kagelakai ya. Padahal kalau dentai keterima, nyen pertanda kalau keterima ibadat kita ya. Begitu pula taubat. Apa tanda Allah Ta'ala telah menerima taubat kita? Setelah kita melakukan taubat, senantiasa kita was-was, gelisah, merasa khawatir taubat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda sudah diterima. Karena ketika kita memiliki kekhawatiran, pasti kita akan senantiasa memperbagus, memperbaiki.
sehingga akan lebih baik kualitas taubat kita. Begitu pula ibadah. Awak was-was katanya nak terima puhana, nak terima puhana. Nyole katanya akan terperbaiki terus, memperbaiki kualitas amal ibadah, sehingga akan berada kepada tingkat yang lebih baik. Menyesantai mentang lihat taubat santai mentang. Yang pertanda nak terima. Lihat ibadat slow mentang. Yang pertanda nak terima. Para sahabat tengku, ketika mereka itu keluar daripada bulan Ramadan, 6 bulan selanjutnya sampai berjumpa dengan Ramadan selanjutnya, 6 bulan selanjutnya selalu berdoa kepada Allah agar semua ibadah dalam Ramadan, khususnya ibadah puasa itu diterima oleh Allah. 6 bulan kemudian. Itanya menyena yang ke dalam tarawih kan. Yang kesambungan Allahumma ja'alna bil imani kamilin menyena. Lihatnya hanale seolah-olah akan selesai. Para sahabat ketika keluar daripada bulan Ramadan, 6 bulan selanjutnya hingga berjumpa dengan Ramadan selanjutnya, selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar semua amal ibadah dalam Ramadan diterima oleh Allah, utama amal ibadah puasa. Bahkan ragu, karena memang amal ibadah mereka telah diterima oleh Allah, makanya rasa kekhawatiran, takut-takut tidak diterima. Itanya apakah anda ragu membaca sipung kan anda terima kadang. Hanya berdekat-dekat. Kemudian waqad dzukira an ma'dil hukama, dan sungguh disebutkan daripada sebahagian hukama annahu kana yaqulu, bahwa sungguhnya berkata ia, ilahi ya Tuhanku, qaddaman tali sahibil musibati fid dunyal ajra, sungguh telah engkau menjamin bagi orang yang menimpa musibah di dunia akan berupa pahala, wa fil akhirati thawaba, dan di dalam akhirat berupa pahala. Ilahi ya Tuhanku, in radarta alaina hadzal saum, jika engkau kembalikan di atas kami ini puasa, fala tahrimna ajral musibah ya ma'rufal bil ma'ruf, maka jangan engkau halangi kami akan pahala musibah, wahai Maha yang lebih mengetahui dengan segala yang mengetahui. Hanya dihikayahkan daripada sebahagian ukama bahawa seluruh para salafus salih, orang-orang yang taat kepada Allah, tiap malam berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa seperti orang-orang saleh, seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ilahi qaddamanta li sahibil musibati fid dunyal ajra wa fil akhirati thawaba. Ilahi in radarta alaina hadzal saum fala tahrimna ajral musibata ya ma'rufa bil ma'ruf. Nyan doa baca. Ya Tuhan lon, Drawan ya Tuhan, kerana menjanji ke kamu urung-urung yang kena musibah dalam dunia Nabi pahala. Begitu pula untuk di akhirat akan Nabi pahala. Putra pahala dunia itulah hasanah udip bahagia. Putra pahala akhirat Nabi syurga. Menyetekedi amal ibadat puasa yang tengah kamu apa buat, kadang sidhana tuang, kadang sidhana terima, kadang sihanjir muka buat pi. Tapi ya Allah, yang pahala musibah dalam Ramadan tetap Nabi ke kamu. Ya doa. Tak pahala musibah dalam Ramadan, hai pahala lagi tanya penderitaan yang terasa tengah malam tak bedah tahu. Tengah malam lagi tanya tak bedah i'tikaf, tahajud dan sebagainya. Tarawih lagi tanya tok 20 leh ya. Ini kan merupakan suatu musibah, suatu hal yang tidak menyenangkan secara lahir. Berat apalagi tertunduk, tertenggerah bawa teuro, hurau lagi nyotari. Hanya musibah. Maka ya Allah, bila hana terima pahala puasa kamu, yang pahala musibahnya ada kesabaran kamu Nabi ya Allah. Dan doa. Doa uru-urawai nekalan. Dan diriwayatkan pula oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala, berkata ia, kami berpuasa beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala adalah malam yang ke-23 Ramadan, qama, berdiri ia Rasulullah dan salat ia Rasulullah sehingga berlalu sepertiga malam.
Kemudian manakala adalah malam yang ke-24, lam yakhrud ilaina, Rasulullah tidak keluar kepada kami. Maka manakala adalah malam yang ke-25, keluarlah Rasulullah kepada kami dan salat Rasulullah dengan kami sehingga berlalu syatral laili, seperdua malam. Faqulna, ketika itu kami kata, seandainya engkau sunnahkan kepada kami malam kami ini. Faqala, maka berkata ianya Rasulullah, siapa saja yang telah keluar ia dan berdiri ia berserta imam sehingga kembali ke rumahnya, dituliskan baginya oleh Allah akan mendirikan semalam suntuk. Kemudian tidak salat ianya Rasulullah dengan kami pada malam yang ke-26. Maka manakala adalah malam yang ke-27, berdiri ianya Rasulullah dan berhimpunlah ahlinya dan salat ia dengan kami sehingga kami khawatir bahawa luputlah kami akan falah. Lalu kami bertanya kepada Abu Dzar, "Wa mal falah? Apa itu falah?" Qala, berkata ianya Abu Dzar, "As-sahur, itulah makan sahur." Jadi menurut riwayat Rasulullah salat tarawih bersama sahabat cuma 3 malam. Yaitu malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan dan malam 27 Ramadan. Jadi yang pertama malam 23, malam 24 Rasulullah tidak keluar ke masjid salat bersama sahabat. Padahal sahabat sudah menunggu di masjid. Malam 25 Rasulullah kembali keluar. Malam 26 masjid itu menjadi sesak. Tapi Rasulullah tidak keluar, cuma keluar malam 27. Gekala li Rasulullah sahabat mutamah ramai, hana natibit li Rasulullah. Jadi nyu menjadi dalil bahawa Rasulullah salat tarawih juga pernah melaksanakan secara berjamaah. Yang kuat daripada dalil tersebut tarawih 20 ke 8 tu. Jadi yang na riwayat tarawih 8 hadis daripada Jabir. Ketika dilakukan penelitian oleh ulama ahli sunnah, rupanya Jabir meriwayat 8 rakaat karena terlambat datang. 8 rakaat taga gerempok tarawih bersama Rasulullah, nyen taga masalah. Kebukti dah ketika wafat Rasulullah yang melakukan salat tarawih 20 pertama itulah Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Sahabat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah menjadi penghuni surga. Bahkan Rasulullah mengingatkan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Lazimkanlah diri kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi Umarnya warna pegat tarawih 20 tu kan hawadra wa gekon. Kan olahan Umar. Umar tidak akan melakukan apapun apabila Rasulullah tidak melakukan. Dumna kekhawatiran Umar bila mana tidak dilakukan oleh Rasulullah sehingga beliau tidak melakukan. Pernah dalam satu riwayat Sayyidina Umar hana gepajuh botimon beruak dulu. Bahkan han gepajuh botimon beruak karena Rasulullah hana hantam gepajuh botimon beruak. Ya Sayyidina Umar hana mau cara pajuh puataplah puatakoh. Nyen kan buat enteng dulu. Botimon beruak ka pasti hali gak. Tapi han gepajuh oleh Sayyidina Umar karena tidak pernah melihat Rasulullah bagaimana makannya. Puah geplah botimon beruak puah gekoh. Nyen tak kaya masalah. Han gepajuh. Dum masalah sepele ditinggalkan oleh Sayyidina Umar karena tidak ada contoh pada Rasulullah. Mungkinkah Sayyidina Umar mengarang-ngarang sendiri tarawih 20 padahal Rasulullah tidak melakukannya? Ini yang jadi pertanyaan. Lalu timbul masalah. Apabila tarawih itu bukan 8, pada hakikatnya 20, maka yang pembuat 8 bid'ah dalalah berarti. Ya, nih. Kabar adalah kasih nilai berarti. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia pada
malam pertama itulah pada pertengahan malam daripada bulan Ramadan. Dan salat ianya Rasulullah di masjid. Nyo hadis yang kedua dasar daripada Aisyah yang dijadikan juga sebagai pegangan salat 8. Wa shalla fil masjid, dan salat ianya Rasulullah di masjid. Wa sallan nasu bi salatihi, dan salatlah manusia dengan salatnya Rasulullah. Fa asbahan nasu, maka subuhlah manusia. Yatahaddatsuna bidzalika, mereka para sahabat ketika itu memperbincangkan dengan kejadian demikian di waktu subuh. Wa kathuran nasu fi lailatis saniyah, maka banyaklah berkumpul manusia pada malam yang kedua. Maka salat ianya Rasulullah dan salat mereka itu bersamanya Rasulullah. Maka manakala malam yang ketiga banyaklah berkumpul manusia sehingga sesaklah masjid daripada ahlinya, maka tidak keluar Rasulullah kepada mereka, sehingga keluar ianya Rasulullah hanya bagi salat fajar. Maka manakala telah salat ia Rasulullah akan fajar, itulah salat subuh, menghadap ianya Rasulullah di atas manusia. Wa qala, dan berkata ianya Rasulullah, lam yakhaf alayya sya'nukum lailah walakinni khashitu ayyu'adzima alaikumus salatul laili fata'jizu an dzalika. Tidak mengkhawatirkan diriku kepada keadaan kalian akan malam ini. Lun hana khawatir ke diri kata ke hanta tebiat sembahyang bersama lun yang hana kekhawatiran bak lun pekali Nabi. Karena apa? Lun kalian kata, wahai sahabat, lun cukup gemar ingin salat bersama lun. Anda khawatir lun. Yang lun khawatir putra, takut-takut dengan kegemaran kata uranyo tak sembahyang sunnah bersama lun, sembahyangnya akan dijadikan wajib oleh Allah Ta'ala. Nyo yang lun khawatir. Pakal lun khawatir, takut-takut, khawatir kagak wajib sembahyangnya, hai tak buat lagi kata anda. Yo sebab Rasulullah tidak sepenuhnya salat tarawih bersama para sahabat. Khawatir Rasulullah tarawih itu diwajibkan oleh Allah. Sayang ke gedenya. Mudum sembahyang 5 waktu anda yang cedera mentang tarawih lah. Ya berat takut. Memia tekedi sembahyang tarawih yang wajib 20 rakaat, kakilah aku wajib lah. Menya wajib tarawih dan ramai bak 8, bahkan ramai bak 2 tunggu. Ramai. Hai wajib sebab. Tambah relih juga kan. Makanya Rasulullah sayang ke gedenya dan gedenya pakai bang gedenya. Maka diwafatkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintah di atas demikian di dalam khilafah Abu Bakar, dan terjadi daripada khilafah Umar, sehingga mengumpulkan ianya Umar akan mereka, sehingga mengumpulkan akan mereka oleh Umar bin Khattab yang diperintahkan akan Abi bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kejadian Rasulullah melakukan salat tarawih bersama para sahabat juga terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Cuma Abu Bakar tidak mengumpulkan jamaah untuk melakukan tarawih. Kejadian pertama mengumpulkan jamaah melaksanakan tarawih itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Diperintahkan bakwatanya yaitu Abi bin Ka'ab. Pusapat urang tak pegat tarawih. Kemudian qala faqih. Makna faqih itulah tengku yang karang kitabnya. Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi. Pernah pegah li beliau telah memberi hadis akan aku oleh bapakku dengan isnadnya daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa sungguhnya Ali itu bersabda itu berkata hanya saja melakukan oleh Umar bin Khattab akan ini tarawih itu didasari daripada hadis yang mendengar ia daripadaku. Sayyidina Umar melaksanakan salat tarawih 20 rakaat dengan secara berjamaah nyenkan hasil hawa draw Sayyidina Umar kan. Puasit Sayyidina Umar netanyang saran nilai bak Sayyidina Abu Bakar pakai bar. Bahkan netanyang saran bak Sayyidina Ali. Rupanya ngejawab oleh Sayyidina Ali. Pernah jawab oleh Sayyidina Ali, itulah hadis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah.
Ketika Sayyidina Umar mendengarkan satu hadis daripada Sayyidina Ali, maka dilakukanlah oleh Sayyidina Umar. Cok kebijakan Sayyidina Umar cukup hati-hati itu. Umar memang keras tapi dengan musuh. Kaitan dengan ibadat cukup hati-hati beliau. Kalau kita tanya lemah, ikut musuh. Dengan ibadat keram kerum aja. Itu sebaliknya. Umar anak tu. Kemudian qalu wa ma huwa ya Amirul Mukminin, lalu berkatalah para sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Sayyidina Ali, apa yang didengarkan oleh Sayyidina Umar daripada engkau wahai Amirul Mukminin? Qala, Sayyidina Ali menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna lillahi ta'ala hawlal arshi mudhi'an yusamma hadhiratul qadsi wa huwa min nuri fiha malaikatun la yuhsa adaduhum illallahi ta'ala ya'budunallah azza wa jalla ibadatan la yaftaruna sa'atan fa idza kana laili syahri ramadan ista'dzanu rabbahum ayanzilu ilal ardi fayasiluna ma'a bani adam fayanziluna kulla lailatil arda faqulu min mushihim au masuhin sa'adatan la yusqa ba'daha abadan. Pernah dengar Rasulullah bersabda menau, sesungguhnya milik bagi Allah Ta'ala pada sekeliling aras mudhi', satu tempat. Jadi sekeliling aras Allah nan pegat sebuah tempat yang gepenan tempat tersebut dengan hadiratul qudsi. Apa itu hadiratul qudsi? Dianya itu satu tempat yang terbuat daripada cahaya. Fiha malaikah, di dalam tempat tersebut di sekeliling aras terdapat malaikat yang jumlahnya cuma Allah yang tahu. Malaikat tersebut selalu beribadat kepada Allah yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Lalu kata Rasulullah, fa idza kana laili syahri Ramadan, ketika datang malam bulan Ramadan, malaikat-malaikat tersebut meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Tujuannya apa? Fa yusalluna ma'a bani Adam. Mereka itu ingin salat bersama kita manusia. Maka turun malaikat tersebut pada setiap malam ke bumi. Maka siapa saja yang mendapatkan bahagian sa'adah, dia pasti akan bersa'adah. Artinya pasti dia itu akan mendapatkan salat bersama para malaikat tersebut. Dan orang yang telah mendapatkan sa'adah, salat bersama malaikat tersebut, tidak akan celaka selama-lama. Tiap malam yang malaikatnya tiap malam nak getern kena rumah. Pembuat giat sembahyang dengan katanya. Mulai sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang tarawih, sembahyang witir. Maka siapa saja yang sempat satu saf bersama beliau, satu kelompok bersama beliau, bersama para malaikat tersebut, maka orang itu telah mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Orang yang mendapatkan kebahagiaan selamanya akan bahagia, tidak akan pernah syakawah, kata Rasulullah. Waktu geding hadisnya oleh Sayyidina Umar nyo kesebab merasa gerangsang Sayyidina Umar ingin mengumpulkan para sahabat agar mendapatkan kesempatan semua salat bersama para malaikat tersebut. Nyo ke alasan dapatlah manusia. Lalu faqala Umar radhiyallahu taala anhu inda zalika. Bahkan Sayyidina Umar berkata ketika itu, nanu ahaqqu bihadza, kamilah yang lebih berhak dengan itu. Nyandubi semangat. Waktu dengar hadisnya Mbak Sayyidina Ali, kami berhak untuk mendapatkan balasan tersebut. Kami berhak untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Makanya bangkit semangat kepul tu manusia. Maka mengumpulkan ia akan manusia untuk melaksanakan tarawih. Nyokenyo dasar.
Pusapat urung pubut tarawih kali pertama itulah pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Dan diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa sungguhnya keluar ia pada malam daripada bulan Ramadan, maka mendengar ia akan bacaan Al-Quran di masjid dan melihat ia Sayyidina Ali akan lampu-lampu yang menyala di dalam masjid. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali, puan nekele Sayyidina Ali bahawa Sayyidina Umar melakukan demikian, menghidupkan masjid, nepuhu lampu, punguh mandu masjid. Apa doa Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar? Doa Sayyidina Ali, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidina bil Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya akan kubur Sayyidina Umar sebagaimana beliau itu memberikan cahaya masjid kita dengan Al-Quran. Dan diriwayatkan daripada Utsman bin Affan juga demikian. Rupanya mandung sahabat gemu doa sebagaimana Sayyidina Umar telah membuat masjid bercahaya berkilau, kiranya Allah membuat kubur beliau pula menjadi bercahaya. Subhanallah. Namun yang menjadi pertanyaan, pajan Lailatul Qadar kan? Kamu tahu kata pre? Lailatul Qadar malam istimewa. Pastinya diberikan hanya bagi orang istimewa. Maka yang pernah kita nyotan dulu naruh lu dalam kategori urut istimewa. Menyogalau, maka giatkan usaha dengan ibadah agar kita menjadi orang yang istimewa. Dibandarannya itu urut istimewa dalam Ramadan. Siang kita berpuasa sekaligus melaksanakan ibadah yang lainnya. Malam kita nyoba tengok. Artinya tiap kaf. Apalagi dia kata hino nak pegat acara i'tikaf. Tak i'tikaf hino di masjid, dah baca Al-Quran dan sebagainya, zikir dan sebagainya, insya-Allah dapat Lailatul Qadar. Pasti dapat. Cuma terkadang drawat sendiri hana depu tengah peristiwa. Tanya yang hana depu padahalnya tengah peristiwa Lailatul Qadar. Bila mana berbetulan, berpas-pasan sedang kita berdoa, rupanya itu sedang terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini yang perlu. Maka menjaga malam. Cuma nagebite bak getanyo oleh Imam Ghazali. Putra gebite oleh Imam Ghazali. Nyo ada rumus kebiasaan daripada beliau. Kata Imam Ghazali, apabila malam pertama Ramadan, malam awal Ramadan itu jatuh pada malam minggu. Jadi awal kejadian pertama Ramadan jatuh pada malam minggu ataupun malam Rabu. Maka kebiasaan Lailatul Qadar malam 29. Yang kedua, apabila awal 1 Ramadan jatuh pada malam Senin, kebiasaan kata beliau Lailatul Qadar itu pada malam 21. Yang kebiasaan. Dan jika awal 1 Ramadan jatuh pada malam Selasa atau malam Kamis, lagi kita nyoba berusaha Selasa, yang kenyang berat ingat. Malam Selasa atau malam Kamis, Lailatul Qadar malam 27. Nyo kajian siap-siap malam 27. Awal 1 Ramadan malam Selasa atau malam Kamis. Kebiasaan kata Imam Ghazali Lailatul Qadar malam 27. Bila mana jatuh awal 1 Ramadan berpas-pasan dengan malam Jumat, maka Lailatul Qadar adalah malam 25. Kalau dengan malam Jumat. Apabila awal 1 Ramadan jatuh pada malam Sabtu, Lailatul Qadar berarti malam 23. Kita nyo awal Ramadan barosa pu malam Kamis pun Selasa. Kamis. Berarti Lailatul Qadar pada 27 insya-Allah. Betul. Ini masalah alam tu.
Yang kemudian rumus. Itu atas kebiasaan malam Lailatul Qadar yang didapati oleh Imam Ghazali. Itu rumus berdasarkan yang beliau dapati. Maka mulai itu malam kan di start. Nyo kasih peluang terakhir masa itu minan nar. Pastinya Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Bahkan takkan pastinya umum para ulama berkata demikian. Hakikat hanya Allah yang tahu. Kadang tika lewat malam pertama kadang. Hanya yang kau. Tapi kebanyakan para ulama mendapatkan malam Lailatul Qadar itulah 10 terakhir. Nyo masa final. Nyo kata mong masa final. Semifinal kalewat. Takalan sawat talu hina buat masa final. Untuk tahu. Karena ramai talu masa final. Hanya mungkin final mendum je. Apalagi katanya seramo Mekah. Seramo kagak dahulu kabeh jauh Mekah mendung gede. Makanya itu kan lagi asal ka ujung nya hanalik. Imu masjid ka kurung, imlasah ka kurung kan. Mbak seramo hanale urung. Kabeh jauh rambat dong gede. Jadi tebiat ia ceh mbak seramo plung gede Mekah dia. Nya umum. Makanya hana puhirat sehingga menjadi bahan renungan untuk getanyo mandum baik sampai getanyo talu lang finalnya. Semifinal telah kita lewati, masa penyisihan telah berlalu, nyo tinggal masa final. Nyo bak finalnya untuk puakao puhana untuk takalan. Nyo mulai itu malam. Nyo start mulai itu malam. Yang golong-golong mat Al-Quran kajian mat Quran aja itu malam. Yang golong-golong. Yang golong-golong mulai dengan zikir kajian. Yang sering tahu ngepurmo ke bawah purmo dah saya ajak masjid itikaf. Untuk tapi kelam ya. Nyo mulai itu malam kaji mulai. Wallahu a'lam bissawab. Nah pertanyaan silakan. So daripada ayat pertama Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa itulah sifatnya manusia. Akan butuh kepada orang lain untuk mendapatkan bantuan. Ketika orang lain telah membantunya, kebiasaan dia lupa kepada orang yang membantunya. Ingat kepada Allah ketika ditimpa musibah. Selesai daripada musibah, kebanyakan lupa kepada Allah. Yang kena bithe kepada katanya. Yang kenyan tabiat watak gata manusia. Watak nuhun kahanjat tuang sapu api baru nyohom lumpujuk ke Allah. Kepua gali Allah nuhun sa. Watak nasau apa kehandajuk. Watak katutung kedai yang pakai ban kahom kalunjuk ke Allah Ta'ala. Watak kangoh baru kedai juk ke Allah. Watak nasau jaket pakai handajuk. Yang kena bithe watak manusia oleh Allah Ta'ala. Itulah watak kita. Yang kedua, tiban caranya kucuk salat. Kali kita bahas sebagaimana lagena dalam kitab Tamyiul Ghafilin. Dan yang lagi dalam Ihya. Cuma nyo lun pegak metode sabote. Caranya kusyuk salat berterikat jiwa getanyo dengan salat tersebut. Dan taulang lah. Bagaimana cara terikat jiwa getanyo biasakan. Contoh. Pakai orang cukup pucuk nonton film India. Karena terikat jiwa dengan filmnya. Klik arti igaknya piklik. Karena jiwa agaknya kan menyatu dengan film tersebut. Sehingga ikap ijamau hana getai ihoi lakau hana gepermun kucuatkan. Dasar pakon daripada membiasakan nilai. Bak pebiasa nonton jid kemangan wate mangat terikat jiwa. Ketika sudah terikat pasti kusuk. Kenapa kusuk? Karena yang sedang dinonton sudah menjadi kebutuhannya. Sampai hana genonton sabah ronde, hana merasa siat iklan bengeh siat atas di pelima, pada dipigap. Begitu pula nonton bola. Hana perlu tepupian. Wate kena ilau pum peh beja. Rabur tu gelagap.
Ni kucu ada tat. Tang-tang tiganya tipak pada bacut tu. Ya, mau juga ni. Pakan kucu ada tat karena terikat jiwa. Si malam hana geronton, hana merasa batin. Maka cara supaya salat itu menjadi khusyuk, jadikan salat itu menjadi kebutuhan. Sehingga menjadilah salat itu terikat dengan jiwa katanya. Pasti khusyuk. Karena kaji kebutuhan. Han merasa jiwa menyegolam dan sembahyang karena itu tempat bermunajah dengan Allah. Jadi ini pasti khusyuk ke rawai. Lagi kita nyo khusyuk cungkei cemukam kana. Waktu ada cungkei boleh baca-baca. Khusyuk ke rawai pakon. Ka butuh kepada cungkei apa? Pegah higap sakit itu nyo mangat pegah agak. Maka jadikan sebagai kebutuhan ni leh. Ini pasti khusyuk. Selanjutnya menyahana khusyuk sembahyang pun termasuk pendusta agama. Nyan hak ida jangkau. Jadi yang mendustakan agama ataupun tidak, nyan ente kembali kepada persidangan Allah Taala. Ide ente nak saksi-saksi tamlake beru kita, beru katanya. Cuma tamlake sagai benar pengacara khusus untuk yang tim mentu katanya untuk ke mana ku abang kata bak nang ku Yusuf empat kan sebagaimana idonya na pengacara tam laki di akhirat benar yang tim tolong katanya na gure-gure ya tutut tim tolong katanya na ulama-ulama tim tolong katanya bahkan ni tam laki Rasulullah bagi tim tolong katanya nyanda kan insyaallah. Alhamdulillah bila mana kita melakukan kewajiban sesuai dengan yang diperintahkan, hanaruh katanya kepada pelaku hanaruh. Jadi putra ina ke pengkhianat agama pendusta hanaruh. Insyaallah hanaruh. Sembayang na puasa na man pakan dalam item kucung dalam sembayang karena mentang tinggal sigaga. Mentang tinggal sigaga kan kalau kebutuhan kan, baik tinggal ini. Menau create hanapa yang baik liat. Artinya create-nya wate gebi tapi terbatas dan create itu. Menyeliat hanabi, menyeliat mukrohan. Create bacut hana masalah yang baik letih wallahu alam. Sedangkan pertama memang betul benar makruh dalam jamaah. Ketika terjadi makruh maka hilanglah pahala jamaah. Yang hilang yang dari beliau yang tidak tertutup kepala sampai wikut. Karena dihitung sah wiji dari raunun uwiyah hanya mana melingkar wiyunun. Rupanya baksa kedua gedang bat tengah-tengah. Yang dari raunun ganyan sampai wikut hana pahala 20. Memang betul dan nak betul ya. Maka hana pegat pengumuman pun ada pegat pengumuman lambut fiqh sampai babnya dapat. Bab jamaah betul itu. Betul benar. Hana pahala jamaah dari raunun ganyan sampai ulikut. Hana raurinang. Maka ji biudang ke ulikut ataupun bat sampai tertahan. Karena makruh terbuka kepala terjadi makruh hilang pahala jamaah. Terjadi haram batil mayang batil mayang nyo batil pahala jemaah jadi batil mayang bukan batil pahala nya terjadi haram terjadi makruh dalam jemaah batal pahala jemaah terjadi haram batal pahala salat terjadi yang membatalkan baru batal salat. Terjadi haram kadang bat tempat denggo merampaskan tempat berdiri igok kai puduk musalla itu biasian mungkin karena sakitnya ya tunggu dan sebagainya cok musalla gok ki ngaki dan dayo nya hana pala mayang merampaskan tempat berdiri rampas tempat igok ya ni kan betul itu nya ka berandom nya ka betul itu kan yang betul itu tak betul yang kedua masbu. Jadi masbu adalah lawan daripada muwafiq. Muwafiq adalah orang yang takbiratul ihram sedikit setelah takbiratul ihram imam. Yang menjadi masalah masbu itu akan ditanggung Fatihah oleh imam
apabila dia itu menjadi masbuk bukan secara sengaja. Memang dia itu masbuk, kan pun masbuk derawa. Nyoje ke masbuk pabih rukuk ni biuti. Ya. Alihnya imam kagak baca ayat, baru tamung dalam lo abah tamung dalam solat, rupanya tidak selesai membacakan Fatihah karena dia itu masbuk. Apakah bahagian Fatihah itu ditanggung? Tidak. Karena nyenkan masbuk. Sedangkan bak surah munah telat tamung dalam sembahyang, nyen hana berdosa. Cuma hana punuh merupakan pahala jamaah. Hana berdosa ya. Karena hana wajib salat pada awal waktu kan. Cuma hana merupakan fadilah. Hanya hana wajib ikut jamaah pun menyertai dengan sedikit takbiratul ihram imam. Cuma hana merupakan punuh pahala jamaah. Rugo tak? Masalah cuma rugo saja. Pahala puasa uronyo wasagai yang gada yang tergantung rayu tau apa di akhirat. Kadang-kadang hanu mada itu mengatasi dengan puasa suro. Puasa 10 suro baru itu upatnya. Rupanya berapa upat? 10 macam upat. Saya kira menutupi dengan sabuk upatnya dengan ibadat pahala puasa uronyo hana masalah. Berarti sabuk puasa uronyo saja terhapus. Dengan 3 upat. Nyo takut upat tersebut tidak menutupi dengan puasa uronyo. Bayar kecil 10 orang. Kadang hampir 10 orang. Janduk raya dosa upat tersebut. Kadang-kadang laupai tamong le fitnah segaga. Laupai tamong le kam cungke-cungke. Berarti si bulan punah pahala puasa baru menutupi upat tersebut. Masih bulan punah kecil. Nyoke yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, fa in funiyat hasanatuhu qabla ma yuqda alaih. Ketika Allah telah membagi-bagi kebaikan dia kepada orang yang pernah dia zalimi, baik dengan upat, fitnah dan sebagainya, rupanya amal kebajikannya tidak mencukupi. Hansip lebih le buat zalim ji daripada amal ibadah. Lebih le upat ji daripada amal kebajikan. Dia kecil amal kebajikan kecil hansip. Jangan pakai bana. Ukhidat khatayahum. Allah mengambil dosa orang yang dia zalimi, turihat alaih. Lalu dicampakkan kepadanya, thumma turiha finnar. Kemudian dia itu pun dicampakkan ke neraka. Makanya yang urung akhirat itu dipegah oleh Rasulullah, sebahagian orang itu heran, lalu mengadu kepada Allah, ya Allah, saya belum haji ya Allah, tapi nak pahala haji. Kejawab oleh Allah, yang haji sepuluh lonjok berkata 20 pujian kukun berkata, ya Allah, lon hantam pernah lon kerubuan ya Allah, bahkan lon urun termang kerubuan kau. Yang kerubuan tipulen tiplo buah berasai ke kata betul. Ya, nak kata. Jadi, yang tercatat amal ibadah, itu yang mana dapat buat sebab. Yang merupakan sabah masjid, ya Allah ni, macam lon pada masjid sabah atau pulih. Begitu pula sebaliknya, ya Allah, saya tidak pernah berzina ya Allah. Dosa si pulih lonjok berkata. Enggak ada kun-kun ke tipulin yang terus. Dina bosok buka. Maka dosa juga demikian. Pahala juga sama. Maka nyokinya yang perlu terjaga, yang perlu terjaga bapaknya, yang bahaya bapaknya. Sebab ibarat apa? Buat jungkat ke ada waktu mengadu boleh. Asal ini. Asal kamu cikot baca buka dia suka mengat. Dia galam gat mendetil tak tahu hana gat bah. Menyatakan kedi urang cerita kagi awak roh tak pegang singgah sambung lama pada dua dia. Kau mengat betul kau mengat. Yang paling sakit putra jungkat ke engkau betul tanya nyal yang paling sakit. Maka betul-betul buat mu upat memang sesuai dengan selera nafsu. Betul-betul. Wallahu a'lam bishawab. Tapi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka usahakan dengan yang sembahyang jamaah boleh pakai kecil usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.